warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul malaikatil muqarrabin, rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini dalam rangka beribadah, dan sekaligus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan juga mengampuni seluruh dosa kita, dan insyaallah ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam ridhanya, walaupun dalam hidup kita harus akui banyak dosa yang kita lakukan. Dan selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang dalam hidup selalu berjuang, bermujahadah agar umat ini bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita coba sambung tentang surah Ad-Duha. Di ayat yang ke-6 kita sudah selesai di ayat yang ke-5. Tapi hari ini ada video ini. Kalau ada video saya agak grogi ya. Karena mungkin nanti ada kesalahan, kesilapan. Ana biasa juga artis saya hantar jauh. Jadi susah hatinya karena videonya. Mudah-mudahan nanti yang salah-salah tidak semua, karena boleh jadi nanti berbeda-beda, apalagi tafsir ini sangat luas. Jadi ada bermacam-macam tafsir, tapi paling tidak intinya saya pernah mengatakan tidak jauh berbeda antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Dan saya tidak banyak mengutip tafsir, yang penting setelah kita keluar dari sini kita ada paham sedikit tentang ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah membahas sampai ayat yang ke-5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tapi saya ulang sedikit tentang ayat yang ke-4. Ada kekurangan hadis yang saya sampaikan, mungkin lupa pada waktu itu sedikit saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah berfirman, wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Ada satu hadis yang menarik, bagaimana Rasulullah itu menghindari kehidupan dunia, artinya tidak dipengaruhi, bukan tidak mencari rezeki. Ini yang sering salah dipahami. Mencari rezeki tetap, tetapi pengaruh dunia itu bagaimana jangan hubbud dunia, maksudnya cinta kepada dunia itu bisa dihindari. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Ya, sebelumnya karena berkaitan dengan dunia ini juga hadis Rasulullah. Jadi orang ini tidak akan pernah lepas dengan keinginan dunia, kata Rasulullah. Tidak akan pernah lepas. Sampai tua pun tidak akan pernah lepas. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, yahramu ibnu Adam. Ini tidak sempat saya jelaskan, maka saya ulang. Yahramu ibnu Adam wa tabqa min husnatani. Anak Adam itu, manusia itu
walaupun sudah uban. Ini maaf saja kalau ada yang sudah tua, saya tidak bermaksud itu, tapi hadis Rasulullah perlu disampaikan. Walaupun sudah tua, dia tidak akan pernah lepas dari dua hal, kata Rasulullah. Wa tabqa min husnatani al-hirsu wal amal. Keinginan yang kuat terhadap dunia ini. Jadi kerana orang kenal mungkin jika umumnya dunia pakai gemaju lah, kerana sering dikatakan di masyarakat itu jangan sudah Rasulullah katakan dia tidak akan pernah lepas, termasuk kita. Walaupun kita ngomong tentang orang, termasuk kita. Kalau ada kesempatan, kita tetap akan ingin seperti orang. Itulah kata Rasulullah. Dia tidak akan pernah lepas, walaupun sudah beruban rambutnya. Siapa saja. Jadi kita nak bicara orang. Makanya orang masyarakat bagedai, hai katuha apakah hang piu-piu gerok. Tidak. Dia tidak akan pernah lepas. Kecuali tadi kita potong itu. Karena nafsu itu kan anak, kata Rasulullah, an-nafsu kat-tifli. Jadi nafsu itu ibarat anak kecil, bayi gitu. Sama semua, sama jiwa kita. Jadi kita kadang-kadang menilai orang, padahal saya dan kita semua sama. Nafsu itu seperti anak-anak. Kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha. Kalau kamu tidak cegah dia selalu minta air susu ibu. Anak bayi kan jamun 2 tahun itu akan disapit. Jaga buh tira. Menanti tanya seharus payah tabuh tira menang bapa aki, abah menang bahasa seharusnya seperti itu. Karena dia tidak akan pernah lepas. Yang hana tabuh tira, yang selalu dia minta. Nanti main judi, pakau orang lama. Jika mangak tegur, tamen selalu dia minta. Sama semua, hampir semua maksiat seperti itu. Maka kalau kata an-nafsu sukat tifli intuh minhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yang fatin. Dan kata ulama, kalau kamu tidak cegah dia akan terus minta. Maka maksiat seperti itu, apa saja perbuatan yang berkaitan dengan nafsu dunia, dia akan selalu dia minta. Nafsu seperti itu. Maka kata Rasulullah, diangkat oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, bahwa kehidupan dunia lebih baik kepadamu wahai Muhammad. Maka hadisnya tadi, salah satunya ya haram ibnu Adam wa tabqa min husnatani. Anak Adam itu sampai dia beruban, dia akan tidak terlepas dari dua hal, al-hirsu wal amalu. Keinginan yang kuat untuk menggapai dunia ini. Ini orang lain nama moto taboh tanya harusnya dua, seperti al-hirsu, keinginan yang kuat, wal amalu, dan angan-angan. Dia beda cita-cita dengan angan-angan. Kalau angan-angan, ya kalau bisa kita terjemahkan itu yang tidak mungkin, tapi selalu ada keinginan itu. Selalu keinginan untuk menggapai dunia. Alah bahalunci usaha medua tahun kadang mendengar hasil seperti itu akan ada selalu. Jadi walaupun sudah tua, maaf saja sudah ubat, dia tetap akan tidak hilang. Hangga dah bak tanyanya. Jadi baik tak kunci ke gok menatakan dulu menalah bahasanya tidak akan hilang. Cuma mungkin kita tidak ada kesempatan. Itu saja. Ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis berkaitan dengan ini sebagai tambahan hadis yang pernah kita ungkapkan pada pertemuan yang lalu. Satu hari Ibnu Mas'ud pernah bersama Rasulullah. Ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasul ini kita lihat bagaimana Rasulullah menghindari dunia. Hana galak dipemulia secara dunia. Hana galak dalam arti supaya jangan terpengaruh. Bukan tidak menghargai, tetapi supaya bagaimana hati itu tidak condong kepada dunia. Kalau pada pertemuan yang lalu pernah ditawarkan, itu sudah pernah kita jelaskan,
Ini beliau pernah tidur di atas tikar ala hasir. Hasir itu kalau bahasa Arab tikar. Nah, tapi tikar awak Arab mungkin pelepah kurma ya. Fa athara fi jambihi. Kemudian urang baancung tikar kena jadi apa sal? Tu istilah bahasa Aceh. Bekas ni bahasa tanya apa istilah bahasa. Lembam lah, lembam. Bukan ke lembam saja, nak bekas. Merah-merah. Yang saya tengok hancur tiga. Kecuali awak ini nak hancur spring bednya bahaya aja tidak. Kalau kamu awai montasinya, cogo bateri, bukan hancur alutring alutring. Ada bekasnya. Rasulullah tidur di atas tiga. Fa'athara fi jambihi, di belakangnya atau ya ada bekas. Lemah bak Ibnu Mas'ud. Falamma istaiqadha, ketika Rasulullah bangun, ja'altu amsahu ala jambi. Kemudian ketika Rasulullah sudah bangun, dilihat oleh Ibnu Mas'ud, nyopo mulia ya, kalau Nabi, kita sekarang ulama banyak orang seperti itu. Mengkhidmah itu. Apa khidmah? Melayani ulama. Kalau ini melayani Nabi, tidak sanggup melihat. Kok Nabi laginya ini hancur tiga merah bak badan mana lah bahasa. Ada bekas yang tidak pantas kata Ibnu Mas'ud. Ja'altu amsahu, kemudian dilap sama Ibnu Mas'ud. Ja'altu amsahu jambahu, dia dilap bisa di begadah saja baik lemah lagi. Gekelai Ibnu Mas'ud ba Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, ala adantana ala an nafsuta alal hasiri, an nafsuta laka alal hasiri syai'an. Wahai Rasulullah, boleh enggak kami lapisi? Ini biancung langsung macam tiga kan, biancung tring langsung. Ni jamun nak sudah tiba jambu aja dengan tring. Jangan langsung. Ada lapisan. Nah, yang kamu kudu di atas tiga supaya badan engkau tidak nampak seperti ini. Kami tidak sanggup melihat wahai Rasulullah. Pergi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala mali walid dunia. Wahai Ibnu Mas'ud, untuk apa? Untuk pura buh lapisannya. Untuk apa kamu tambah atau kamu taruh sesuatu di atas tikar? Untuk apa? Mali, kalau itu kepentinganku dan itu untuk dunia, nya untuk mangak dan untuk dunianya, untuk apa? Kepuna tamahnya. Untuk apa? Kalau seandainya itu tambahan atau lapisan di atas tikar itu, kalau itu untuk dunia, mali walid dunia. Tahukah kamu bagaimana ma'ana wad dunia? Tahukah kamu wahai Ibnu Mas'ud bagaimana hubungan kita ini dengan dunia, hubungan aku dengan dunia ini? Permisalannya, contohnya bandingannya aku dengan dunia itu bagaimana? Kamu tahu enggak? Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan, innama mathali wa mathalud dunia. Perumpamaan hubungan aku dengan dunia ini karatibin dhalla tahta syajaratin wa tarakaha. Hubungan aku dengan dunia ibarat seorang pengembara musafir waktu dia mbak jalan atau dalam perjalanan di padang pasir, kemudian ada sebuah pohon. Tanya berlindung nih. Ini dalam perjalanan yang sangat jauh kata Rasulullah tadi. Perjalanan kemudian nak bagai. Ini dunianya ibarat bagai macam duk tiak kalau duk tiak istirahat watarakaha. Kemudian orang itu akan meninggalkan pohon itu. Tidak mungkin dia berlama-lama. Maknanya contoh cuma bagai kan pantas Rasulullah mengatakan mali walid dunia. Wahai Ibnu Mas'ud, untuk apa kamu beri pelayananku kepadaku? Kalau pelayanan itu hanya untuk kepentingan dunia. Munya tanya istilah jemiah tanya ni dah bayangkan loan macam tak pegang. Ih biar tak pegah gegop, ni tak pegah gegop padahal kedua dah. Mesti loan ni saja.
Bandai tawarkan nyona motor awal motor baru. Mbak kantung itu contoh. Yang kebetulan memang motor baru. Nah, contoh. Na motor tua, na motor baru. Reborn. Na Innova tahun 2006 tadi. Contoh ni contoh. Nyo tanya Bandung sama masuk dulu. Nanti tanya oleh anak buah macam. Nyo Pak Ketua don pilih dah Reborn ke Innova tahun 2006. Ya Rasulullah pilih 2006, menalah bahasa. Yang tahu pasti lo rasa hana ulia pilih 2006. Lo rasa ini nafsu, inilah nafsu. Inilah kecondongan kita nyomanteng terlalu jauh lebih. Maka Rasulullah ketika dilayani seperti itu, kalau itu untuk dunia, nyonya untuk jangan dibunuh masuk. Artinya apa? Ini memberi pelajaran kepada kita nyo, karena jika tak ikut dunianya ya seperti tadi kata ulama an-nafsu katifli. Ya, nafsu itu seperti anak-anak. Nyahana takoh dia selalu Manya tujuh retuh lakai teribe. Benarlah bahasa itu. Teribe lakai waribe selalu seperti itu nafsu. Maka Rasulullah ya telah diangkat kembali atau menukilkan kembali oleh Ibnu Katsir. Beginilah cara hidup Rasulullah. Ya kitanya walaupun HI menang dan pegang. HI menang 50% HI lagi Rasulullah lo yakin HI. Tapi paling tidak ada persen. Hanya persen sama sekali, tidak ada yang dilihat sama kita. Contoh Rasulullah itu tidak ada sama sekali sama kita. Itu yang persen 50 lo yakin belum ada. Mungkin ya, mungkin. Kalau ada itu sangat luar biasa. Kalau paling tidak ada sifat-sifat seperti tadi. Cara hidup Rasulullah. Walaupun tidak mungkin 100%. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang tadi berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mendidik lewat surat ini Rasulullah hubungan dengan manusia. Nah, ketanyanya tidak hanya maaf saja ke masjid, tapi dididik oleh Allah hubungan sesama manusia. Pendidikan di ayat 6 ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Rasulullah, ingat kamu itu tidak langsung hebat. Wahai Rasulullah, ingat kembali kamu itu seorang anak yatim. Dalam riwayat kan sudah masyhur ya. Rasulullah itu ada pendapat memang pertama meninggal ayahnya itu dalam kandungan, tapi waqila ba'da an wulida. Ada pendapat juga dalam tafsir Ibnu Katsir setelah pas Rasulullah lahir meninggal, itu enggak apa-apa kita, karena riwayat itu tidak kita tahu pasti, tapi yang jelas ada dua riwayat. Kemudian di umur 6 tahun meninggal ibunya. Kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib. Umur 8 tahun meninggal Abdul Muttalib. Diasuh oleh pamannya, kakeknya tadi, kemudian pamannya Abu Talib. Abu Talib ini kalau dalam riwayat juga diceritakan sampai beliau jadi rasul, ada yang mengatakan qablal hijrah qalil, sebelum hijrah meninggal Abu Talib. Ini yang diingatkan oleh Allah. Maka ayat ini mendidik apa? Orang itu ternyata sombong karena tidak melihat riwayat. Karena orang kenurajih di awak gampo, kemudian tiba-tiba kau Jakarta kakaya. Wateta marid, hai marid lindar. Ada orang seperti itu. Ini maaf saya. Dan ini tidak pantas. Ini baklun, ini tanya baklun. Tapi ini pendapat pribadi. Orang ini tidak pantas jadi orang besar. Tapi Allah menjadikan dia itu lain lagi. Ya, tapi pelih bekah bacut, meleset ya, meleset bacut. Jadi ada orang yang diberi kebesaran kerajaan itu karena ridha Allah. Ada orang seperti itu. Dididik oleh Allah seperti Rasulullah dari pertama dia dididik oleh Rasul. Ada orang dia bukan atas ridha Allah.
Nah, itu harus kita pahami. Tidak sama dia. Karena dan untuk ayat politiknya, bukan politik tapi ayat tentang kaitan dengan itu kita bahas khusus sendiri, bukan di tempat ini mungkin ya. Nah, jadi maka dia tidak pantas sebenarnya. Nah, karena Allah mengatakan alam yajid, supaya apa? Supaya Rasulullah ingat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau Rasulullah kamu dulu yatim? Kamu tidak meninggal ayah dalam kandungan atau setelah kamu melahirkan, kemudian kamu meninggal ibu pada umur 6 tahun, kemudian kamu meninggal kakek pada umur 8 tahun, meninggal lagi paman umur 40 tahun. Tidakkah kamu lihat ke belakang, kata ini pendidikan. Maka kita seperti itu, kita belajar dari ayat ini. Ini nanti sifat sombong itu, ini dah dididik. Sifat sombong itu kita lihat. Lu nurji hana tapu. Ya, lu lagi nyuruh, kenapa saya harus sombong? Ketika datang orang yang misalnya, maka ketika datang anak yatim itu, dia harus lembut. Ini pendidikannya kata ulama, termasuk Wahbah Suhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan itu supaya kamu watalattuf, kamu itu lembut terhadap anak yatim. Nanti orang kadang-kadang waktu orang kan langsung tidak peduli sama sekali, hai berumur sama sekali. Ini tidak boleh. Sebesar apapun posisi, sehebat apapun kita, kalau datang orang itu seperti, apalagi datang orang anak-anak yatim, ini pendidik alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim? Siapa yang membesarkan kamu sehingga kamu selamat sampai sekarang? Aku, kata Allah. Fa'awa, aku yang melindungimu. Kemudian ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu tidak tahu apa-apa juga tentang agama, ahkam syara'i? Kamu tidak mengerti tentang Al-Quran. Maka dalam hal ini juga kita juga lihat, karena orang kadang-kadang kurang tanya lebih ilmu baca. Ya, kita ajarkan dengan cara yang baik. Ajarkan dia dengan cara hana hidup pun tentang agama. Jangan lihat kita, kamu dulu kan tidak tahu. Kamu tahu karena kamu belajar. Kamu hebat di mata orang juga karena kamu belajar. Dan aku fahada wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu tidak tahu apa-apa Muhammad. Siapa yang memberi petunjuk itu sehingga kamu besar, sehingga kamu dikenal? Aku. Sifat ini diberikan oleh Allah, dididik oleh Allah, agar Rasulullah itu tidak sombong. Maka tidak pernah kita lihat Rasulullah sombong. Pernah satu hari di dalam riwayat dikatakan, ada anak-anak kecil lihat Rasulullah berbicara dengan orang-orang besar lah, sahabatnya. Karena kita nyoba teubit kita kalan na urung layak kan waktu kita menjak tak salam hantarkan balik kembali kan. Tadi kena taweh rumah kita kalau urung yang hebat kan. Menangkai ijak orang lain lebih hebat daripada kita mundur lagi. Hantarkan mempok menalah bahasa. Menanti pada masa Rasulullah anak anak lagi dia mundur kembali. Iweh anak anak. Dekalah Rasulullah. Kenapa kamu kata Rasulullah? Marina, kenapa kamu tadi balik lagi? Kata anak itu, saya tidak berani wahai Rasulullah untuk berjumpa dengan engkau dan pembesar yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Innama ana min ummi ta'kulul qadida. Wahai adikku istilahnya, jangan kamu bersedih hati. Aku ini bukan orang hebat. Aku dulu juga lahir dari seorang ibu yang makan ikan asin. Dengan bahasa Rasul. Dohan aku susah nampak lu. Karena lun dilahirkan bukan dari seorang ibu yang hebat. Maka kalau Ahmad dalam pegang. Anak kalau dilahirkan dalam rumah yang mewah,
Tidak pernah keluar bergaul dengan orang-orang biasa. Anaknya anak mungkin di sana, anak sombong kan benar. Anak orang kaya yang di Jakarta, kenapa dia seperti? Karena dia tidak pernah merasakan. Antum pernah hijak dengan kurang kati, tidak pernah dia bergaul. Maka kata Rasulullah, tidak wahai anak muda, aku juga dilahirkan oleh seorang ibu yang ibuku itu makan ikan asin. Mak alu pada hukum mati kurang yang dikembali dulu. Kamu nambah saja. Maka hana orang hebatnya begah menang menyikai weh kaki weh di mana hana tak masalah. Hana lili masalah. Karena orang kalau datang kan pasti jadi masalah bagi orang lain. Nyikai dia orang kada makur. Lun maaf pernah. Itu dididik oleh Allah. Lun pernah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah riwayat ya, riwayat. Bak tabuh malam, satu malam saya bersilaturahmi Idul Fitri kalau tidak salah Pak Idul Adha ke rumah ya keluarga tapi lebih hebat daripada kita. Bawina bersama istri saya datang. Cuma salah lun bajut, salah saya dengan keluarga datang sudah jam 9 tapi masih bisa bertamu. Tapi sampai di rumah itu diterima, tapi diterima oleh orang lain. Kita tidak boleh suudzon. Mungkin itulah pendidikan, dididik oleh Tuhan. Kemudian tidak keluar. Hanya itu dari gambar menalakan. Coba bayangkan perasaan kita tabawrina. Keluarga kita mungkin. Keluarga kita tabawrina. Nyahek berarti maurina sebenarnya. Kan yang nyahek berarti maurina. Urinanya bagah dah. Bagah dah laule. Kan yang mana? Nanti kalian bagah dah. Dan itu sudah sifat. Dan dia bunyi ninaurinah likut dan dia bunyi memang sifat. Jadi kalau rinang menalah bahasa ni, laginya keluarga dua menalah bahasa ni, laginya menalah. Dia kecewa. Keluarga tanya, kenang keluarga tanya. Temannya tanya hana sabar, hana ilmi, macam hana tak belajar. Bukan dah hebat bukan. Ada icah je, lalu icah je tu. Bulan Pak Amin Afan dukunya. Lahir cik mundati sebenarnya. Kadang-kadang kelun haidro sahana hia ke awam dati lah. Bukan hana buku baca lagi awam dati. Yang mana lah karena hanaka ada kadang-kadang. Tapi hanaka ni kadang tak makut mano. Takut ke Tuhan kerana hanaka buku. Sebenarnya mandurung ka nampak. Tapi ada orang yang ketika mau berbuat dia takut kepada Tuhan. Tanya paling tidak bahasa hana tak pegah takut tak kuat tapi malai lah mana. Jadi watai pegah laurinang terasa dan memang ejit strong ya, tapi long kembali nyo kita nyo pelajaran. Kita malam ini bukan apa-apa. Kita lagi diuji oleh Allah. Tengah diuji oleh Allah. Begitulah sakitnya orang. Kalau kita datang ke rumah kita tidak keluar, bagaimana diperlakukan kita? Begitulah perasaan orang lain. Perasaan ini harus kita bawa, bukan? Perasaannya wahai droh harus kami dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketika ada orang bertamu, seandainya lu tengok jid orang lain lu nyoke pelajaran geberi kedua dan kepada lu, sehingga lu jangan berbuat seperti itu. Ini pelajaran. Lu tinggal dulu ke ayat, karena ayatnya kalau baca awak, kalau baca, tinggal alamnya jadi yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kamu dulu tidak punya apa-apa. Aku yang memberi perlindungan, aku yang membesarkan kamu. Maka kalau riwayat, supaya beembung kalau riwayat. Pernah satu lagi saya cerita. Ini kadang-kadang lebih agak cerita di bagai tamang. Saya juga dididik. Pernah ni lebih berasa. Pernah juga saya dulu ke Jakarta. Ada juga orang Aceh. Kan kita tanya kan ingin juga perkenalkan diri ya. Hantar perkenalkan diri. Mesti jangan pernah nampak orang lain yang bukan kerana kepeng. Kadang-kadang orang lain salah faham. Ketika ada orang datang seakan-akan orang minta wang dah. Orang kadang-kadang pelak salam dan sebuah kebanggaan. Maksudnya lun ke orang sejak orang itu ada kawan-kawan yang berbangga dengan kita. Makanya kita embung, sombong, dia tidak ada bisa berbangga dengan kita. Tapi yang kita tanya dia bisa banggakan dengan kita. Yang ngolong dia pegang. Aduh hai dia pegang ngol. Bahkan bahasa wajah nyo pegang bahasa fantasi ya. Nya katanya kampung-kampung yang kemudian saudara aku ikut. Hanya saudara dokter. Maka tepan kita
Kalau pegala, saudara sudah digala sama dia, apa digadaikan. Coba bayangkan, dia tanya kita semua itu orang kampung. Dia sebenarnya enggak minta apa-apa sama kita. Itulah sifat tadi. Rasulullah dididik sifat ini. Tadi kembali orang Jakartanya pernah lun salam. Setelah salam sebelum saya sampai Pak Lur Aceh Aceh. Dia tanya kata saya Aceh Pak. Baikkan Aceh Raya tanyakan apa tu lun Aceh Raya baikkan Aceh lain tidak ada Aceh hanya Aceh tidak. Yang salah katanya. Walaupun adanya hangga deh pada Rasulullah tapi tidak, kita tidak perlu tanya apa. Ni apa nama? Aceh di Pak. Sonan ayah kan kita tanya walaupun mekarata. Ada seperti itu. Lun termasuk kecewa tapi lun tidak marah. Lun hanya menghirup urutnya. Nyoku hati Allah juga mendidik dalam kehidupan kita ada dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang dididik oleh Allah, Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wajadaka dhallan fahada. Fa ammal yatim fala taqhar. Kalau datang anak yatim jangan bersikap kasar. Nah, dididik juga Rasulullah. Bedaduk saja. Diriwayatkan ada seorang syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baswata qalbihi. Anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang pada masa Rasulullah lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, keruh ta'atilun. Keras hati saya. Keras hati ada dengan orang, ada dengan agama. Beri nasihat tidak mau dengar, itu keras hati. Atau dia keras dengan manusia. Dia lapor kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza aratta ayyalina fadalattuf 'alal miskin wa at'imil masakin, kata Rasulullah. Ya. Atau dalam riwayat wamsah ra'sal yatim. Kalau seandainya kamu ingin hatimu lembut, tadi kamu lapor kamu keras hati, maka ada satu jalan, kata Rasulullah. Jalannya kalau ada datang wamsah ala ra'sil yatim, kamu usap, maka dia tak pahala pada tak usap. Selain hadis yang lain, tak usap bukan tamat ulai yang yatim. Kalau kamu ingin lembut hati, berbaik-baik dengan anak yatim, kata Rasul. Coba bayangkan, perannya sangat besar anak yatim. Wa at'imil masakin, kalau ingin lembut hati, sering-seringlah bersedekah. Sering-seringlah kamu beri makan orang lain yang miskin. Cara Rasulullah kalau pegah, ingin lembut hati, dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia. Pertama kata wamsah ala ra'sil yatim, pegang dan usap, sayang, artinya sayang sama anak yatim. Wadalattuf, kamu harus lembut dengan anak yatim. Dan satu lagi cara, dan kamu harus sering-sering bersedekah. Wa at'imil masakin, artinya beri sedekah. Orang makan, lapar dan sebagainya. Nyena ulun kitanya hetah peng macam kecuali memang hana sekali dah kemah. Nyena peng, ya. Juk peng baju, walaupun baju. Ya. Yang cara bersyukur ulama walaupun baju, umumnya hana dah kemah nanya. Yang baik ke makapu. Baik ke makapu, benalah ajaran wadalatuf. Wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kamu wahai Rasulullah, bukankah kamu dulu tidak ada apa-apa juga? Dokah hendak kaya roh, atau kamu mendapat rezeki, mendapat harta ketika kamu berjuang berdagang dengan Khadijah. Artinya pernah diberi oleh Rasulullah. Dulu kan tidak ada apa-apa. Rohana kamu. Makanya nak urang hana, kamu juga harus berlaku lembut kepada dia. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu tidak punya apa-apa? Aku yang memberi sesuatu kepada. Makanya napainya sebenarnya posisi harta dan posisi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang hanya sombong. Tapi tidak orangnya, ada orang seperti itu. Kenapa? Karena tadi dia tidak paham tentang Al-Qur'an. Ini orang mempom Al-Qur'an mungkin ada mungkin orang hana taat kepada Allah. Dah ada mungkin orang hana gat dengan manusia. Ada mungkin. Nyu ayatnya tentang suratnya tentang tak pahami bersama. Pertama dia dekat dengan Allah, kemudian dia pasti dekat dengan manusia.
Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh ungkapkan. Disuruh bicarakan. Bicara dengan syukur, memberi, dan bicara kamu ceritakan. Mutidron pernah ditolong oleh Allah, susah tak tapi pernah ditolong oleh Allah. Ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau bahkan ulama, apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, kamu boleh cerita kepada orang lain. Tujuannya apa? Orang agar bisa mengikut kamu. Ada orang dia murah hatinya ketika melihat orang lain memberi sedekah. Nah, kalau bahkan goknya makin geberi orang lain, makin mutamat. Ini ada pengaruhnya. Jadi tengok kadang-kadang baik itu karena melihat orang. Gak tak orangnya akai, bahkan goknya enggak akai. Maka diikuti oleh orang, bahkan goknya murah. Murah goknya, hanya susah untuk memberi, maka orang akan melihat. Maka kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada harta, beri agar orang lain melihat. Atau ada kamu ditolong oleh Allah. Ditanya dalam kesusahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh ceritakan kepada orang agar orang itu mengikuti apa ada kebaikan pada kita. Jadi nyenanggapnya pun gak apa-apa. Tapi disyaratkan ulama supaya jangan ria saja. Kadang-kadang kalau dicerita itu sampai ria, itu jangan ceritakan. Tetapi kalau itu tujuannya agar orang lain mengikuti kita, orang agak ikadan tanya, karena nyeget tanya orang get karena melihat orang lain baik. Ada orang seperti itu. Karena get ditanya, maka orang lain juga akan mengikuti kebaikan kita. Ya, ini surat Ad-Duha sudah selesai, walaupun mungkin tidak sempurna, ada tafsir yang lain yang sempurna. Tapi paling tidak kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biar kita lebih yakin kepada hari akhirat. Dan dari 6 sampai 11 itu Allah mendidik kita dan Rasulullah dan kita agar kita itu baik dengan manusia. Maka kalau dua ini ya, orangnya kaget dengan Allah dan dengan manusia, insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat selalu ada dua. Hanya Tuhan berpegang beriman kepada Allah tanpa bekerja amal saleh, tidak berbuat dengan manusia, tidak ada. Makanya harus syarat kamu surga dan Rasulullah berpegang dua. Baik dengan manusia Allah dan baik dengan manusia. Tidak ada halangan itu insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, walaupun tidak sama seperti Rasulullah, tipenya hanya mungkin, tapi paling tidak ada orang menilai kita. Jangan sampai kita misalnya sujud sangat luar biasa, nilai kemanusiaan tidak ada sama sekali. Ini yang kita hindarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.